Drama rumah tangga kembali menyeret nama Inara Rusli ke pusaran sorotan publik. Di tengah polemik pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi yang masih berstatus suami Wardah Tinamawa, sikap Inara dinilai berubah dari sebelumnya. Melalui Instagram Story, mantan istri Virgun itu menanggapi tudingan netizen yang budiman, yang menyebut dirinya masih bersikeras mempertahankan hubungan tersebut. Dengan nada kesal, ia membantah anggapan bahwa dirinya sedang berebut pasangan, sekaligus menegaskan bahwa justru Insanul Fahmi yang masih ingin mempertahankan kedua rumah tangganya. Pernyataan paling menyita perhatian muncul ketika Inara secara sarkastik mempersilahkan pihak lain mengambil Fahmi bila memang diinginkan. Ucapan itu memicu gelombang reaksi baru, termasuk desakan agar ia meminta maaf kepada Mawa sebagai istri sah. Inara mengklaim dirinya sudah berkali-kali mencoba mundur dan bahkan meminta Fahmi pergi. Ia juga meluruskan isu deadline yang beredar dengan menegaskan bahwa tenggat tersebut bertujuan mempertemukan dirinya dengan Mawa, bukan ultimatum status. Di akhir klarifikasi, Inara mengaku sudah tidak ingin melanjutkan situasi yang menurutnya berpotensi mengeksploitasi dirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lihat klarisi sapinya iya di IG-nya itu nulis titik-titik gitu. Gak ada selesai-selesainya Mak Sapi itu ya. Ternyata ada manusia semendisikan itu. Dia tidak mau disalahkan sama sekali. Pokoknya dia tidak mau salah loh. Dia itu benar nomor uno. Apalagi part dia menjadi penadah pahala itu paling itu ya, dia bilang kayak gini. Jangan sampai ya, udah capek-capek ibadah tapi malah pahalanya ditransfer ke saya. Terus ayu gue lupamu. Ini bikin konten habis buka puasa ya. Aku cuma bingung aja gitu loh. Ada apa ya? Kok pengacaranya Inara sampai menggebu-gebu gitu? Satu waktu dia keceplosan manggil Inara tuh Ina. Jadi saya bilang sama Ina, Ina. Mungkin dia kepikirannya kalau misalnya si Inara sampai di penjara, dia akan ketemu lagi dong sama si Inara, ya kan? Ini mah gosip buat buka puasa. Kalau kalian besok dengernya pas lagi puasa, batal, bukan gara-gara gue. Siapa suruh dengerinnya pas lagi puasa? Udah kebelet nih bang, udah kebelet banget ya bang. Saking kebeletnya, sudah kadung tegang dan meregang, jadi sulit ditahan dan menahan. Sampai pada akhirnya lupa lokasi dan posisi berada di mana. Sampai agak nyadar kalau di situ ada CCTV. Ya tapi lu banyak-banyak bersyukur aja dah. Untung aja cuma kesorot CCTV. Coba bayangin kalau lu udah kadung cemewew segini papap, ternyata sedang live streaming, bisa disawer paus sama singa. Setelah pulang dari Medan dan atau setelah lebaran, istri sah akan menggugat cerai. Inilah yang membuat gua nih serba salah. Perasaan gua nih berkecamuk, harus merasa senang atau merasa sedih dengan gugatan perceraian tersebut. Bukan kenapa-napa, kita semua kan paham. Meskipun perceraian diperbolehkan, Tuhan membencinya. Berat kan? Siapa juga yang mau dibenci sama Tuhan kan? Ya mudah-mudahan gugatan perceraian yang akan diambil oleh istri sah adalah pilihan terbaik yang diambil oleh istri sah. Ya kita mah cuma bisa ngasih doa terbaik buat istri sah. Mudah-mudahan pilihannya tepat dan membuat bahagia istri sah. Biar kagak ngebatin terus ya. Islam memang mengajarkan kita minta maaf secara langsung. Tapi Islam juga mengajarkan batas. Jangan mengambil yang bukan hak kita. Apalagi kebahagiaan di atas luka orang lain. Minta maaf itu baik. Tapi menjaga diri supaya tidak menjadi penyebab air mata orang lain, itu jauh lebih mulia.
Karena tidak semua luka bisa sembuh dengan kata maaf. Jadi please jangan berlindung di balik kalimat bijak. Kalau perbuatannya sendiri melukai, agama bukan tameng setelah melakukan perbuatan salah, tapi pegangan sebelum melangkah. Siapa yang masih nyimak ini kasusnya Inara, Insanul, dan Mawa? Kita kawal sampai tuntas. Tapi bener-bener deh ini muak banget dengernya. Baru dugaan, tapi sudah berani menuduh. Seolah paling tersakiti. Ironinya, yang bicara soal mengorbankan rumah tangga, mengorbankan anak, mengorbankan keluarga, justru orang yang lebih dulu menghancurkan rumah tangganya sendiri. Kalau memang merasa benar, buktikan di jalur hukum, bukan di panggung opini. Karena teriak paling keras bukan berarti paling benar. Kadang emang cuma paling panik doang sih. Panik takut jadi tersangka. Karena katanya bukti pernikahan sirihnya sama si Inara aja sampai sekarang belum ada. Jadi please jangan sibuk menunjuk kesalahan orang lain kalau 3 jari masih mengarah ke dirinya sendiri. Aku betul ya, udah aku tahan-tahan gak ngomong kasar, udah aku tahan-tahan untuk gak ngumpat dia. Tapi orang Medan satu ini, abang-abang Medan satu ini, banyak kali cakap dia. Kalau gak kenal si Gundi Inaro itu, rumah tangga si Mawa itu gak hancur. Ups, kalau gak ada juga si Mawa berseteru sama Inaro ini, kami gak kenal kau siapa bang. Ups, kau kira ada yang kenal Inaromu itu kalau dia gak nikah sama Virgon? Ups, kau kira kalau dia nggak diselingkuh sama Virgon, orang-orang bakal kenal si Inaro? Ups, setidaknya ya bang, walaupun Mawa itu sekarang terkenal banyak di endorse, dia nggak sampai harus melepas cadarnya untuk bisa meninggi. Ups, yang paling nggak masuk akal aku di luar nurul aku, kau bisa ngucap kayak gini di rumah tangga orang. Menurut kau klien kau si Inaro itu yang layak? Iya. Ya kalau menurut aku, dugaan aku, kuasa hukum yang kayak gini, harusnya kau bisa nengahin ya bang. Pertemukan tuh si Inaro sama si Mawa sampai orang itu bisa berdamai. Bukan malah kau komat kamit di luar nurul kayak gini. Kayak mana pun Mawa itu istri sah. Nih, teruntuk pengacaranya Inaro ya, kalian sampai kena sama dia. Enak kali muncul kau bilang, udah Insanul tinggalkan aja si M itu, gak bermoral. Kau yang gak bermoral ya, terlebih dari muncung kau yang gak bermoral ya. Ditambah lagi muka, kau memang muka gak bermoral. Makanya sebelum kau bilang ya, sebelum kau bilang orang itu gak bermoral, kau cermini dulu ya. Kau cermini dulu diri kau ya, tegak berdiri betul di depan cermin. Kau cermini, ganteng kali kau. Apa udah ganteng kali kau? Apa udah berwibawa kali kau? Apa udah paten kali kau? Apa udah bermoral kali kau? Muncung kau laki-laki, kau katai pula istri saya nggak bermoral. Bujang. Baru ini kulihat ada pengacara kayak gini bentukannya. Minum paracetamol kau dulu. Enak kali kau bilang istri saya nggak bermoral, tinggalkan aja. Kau tuh udah gugup, kau itu udah panik, ya kan? Karena sebentar lagi kalau jeblos ya si siri-sirian ini, otomatis kan kau sebagai pengacara kan juga semakin gak dipercayai orang. Kau bagus-bagus lah cakap kau ya, bagus-bagus ku bilang sama kau ya. Kau rem-rem sedikit muncung kau itu, kau kondisikan dulu ya. Kau itu laki-laki, muncung jangan kayak tempe. Dan yang kau katain gak bermoral itu jelas-jelas orang yang menutup aurat, orang yang paham agama ya. Perempuan, seorang istri sah, seorang ibu yang lakinya tiba-tiba main siri-sirian. Nampaknya kau doyan juga siri-sirian ya. Memang bujang lah kau ya, kau memang bujang lah. Sebelum kau bilangan orang gak bermoral ya, kau andai-andaikan aja dulu. Misalnya posisi si perempuan ini ada di keluarga kau, entah itu sepupu kau, kakak kau, adik kau yang perempuan, tiba-tiba laki ya siri-sirian. Wajar lah dia menuntut keadilan, dia istri sah, dia punya anak, rumah tangga dia yang dihancurkan. Ya gak muncung kau damai-damai aja, gak mau anak orang damai. Kau bilang si perempuan ini gak terkenal, udah kalau gak ada si Insang ikan, kalau gak ada si Inaro,
nggak terkenal, nggak nampak di TV, ya udah nggak apa-apa nggak nampak di TV. Setidaknya ya si M nggak kayak Inara. Aku pakai cadar karena Allah, aku buka cadar karena Allah. Akhirnya dinampakkan Tuhan kan, gimana karakternya. Pertegas lagi, muncul kau hati-hati kalau mau ngomong. Ya kalau mau bercakap kau hati-hati. Pakai bilang gak bermoral. Bagus kau cek kejiwaan kau dulu.